Tema renungan firman Tuhan untuk renungan hari ini adalah menjadi milik Kristus, dewasa rohani, hidup dalam komunitas kudus sebagai bait Allah. Ayat Alkitab yang kita baca sesuai bacaan Sabda Bina Umat GPIB hari ini adalah dari 1 Korintus 3 ayat 16 sampai ayat 23 yang berbunyi sebagai berikut. Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah tinggal di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya bijaksana menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia menjadi bijaksana. Sebab hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia menangkap orang-orang berhikmat dalam kecerdikannya. Juga, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah milikmu. Baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia, hidup, maupun mati, baik waktu sekarang, maupun waktu yang akan datang. Semuanya adalah milikmu, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus milik Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Saudara-saudari buah hati Allah, hari ini, kita akan merenungkan satu bagian dari Alkitab, yaitu dari 1 Korintus 3, ayat 16 sampai ayat 23, di mana Paulus menyapa jemaat Korintus, untuk mengoreksi kesalahpahaman dan perpecahan mereka. Ia mulai dengan mengingatkan mereka, bahwa mereka secara kolektif adalah bait Allah, dengan Roh Allah yang tinggal di dalam mereka. Hal ini menekankan kesucian dan kesatuan komunitas Kristen, memperingatkan terhadap tindakan beberapa anggota jemaat yang dapat merusak atau memecah belah bait suci yang kudus ini. Paulus mengkritik hikmat duniawi, dengan cara menyoroti, bahwa hikmat sejati hanya berasal dari Allah, yang seringkali terlihat bodoh bagi dunia. Ia memperingatkan jemaat Korintus, agar tidak membanggakan pemimpin manusia atau bersekutu dengan golongan yang terpecah-pecah. Sebaliknya, ia mendorong mereka untuk mengakui bahwa segala sesuatu adalah milik mereka di dalam Kristus, termasuk hidup, mati, masa kini, dan masa depan, karena semuanya milik Kristus, dan Kristus milik Allah. Perspektif ini bertujuan untuk melenyapkan persaingan kecil di antara mereka, dan meningkatkan rasa persatuan dan kepemilikan ilahi di antara mereka. Apa pesan Tuhan untuk kita, dan apa yang harus kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Menjadi bagian dari komunitas kudus miliki Allah, berarti mengakui bahwa kita secara kolektif adalah bait Allah, menjadi tempat yang didiami Roh Allah. Hal ini memanggil kita untuk hidup dalam kesatuan, penuh rasa hormat, dalam kekudusan, yang mencerminkan identitas kita di dalam Yesus Kristus. Menjadi dewasa dalam Kristus melibatkan pencarian hikmat Allah, yang seringkali bertentangan dengan perspektif duniawi, dan berjuang untuk pertumbuhan rohani. Secara praktis, ini berarti membina hubungan yang kuat dan penuh kasih dalam komunitas seiman kita, menyelesaikan konflik dengan kasih karunia, memprioritaskan ajaran Allah, dan melayani satu sama lain tanpa pamrih. Ini juga melibatkan pengakuan bahwa semua yang kita miliki secara bersama, termasuk milik kita pribadi, adalah milik Allah, dan dengan demikian, kita harus hidup dengan tujuan yang jelas, sesuai panggilan Allah, dan menggunakan karunia kita untuk membangun gereja Tuhan, dan berdampak positif pada dunia di sekitar kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, karena menjadikan kami bagian dari komunitas kudus-Mu, dan karena Tuhan mau tinggal di dalam kami. Bantu kami untuk menjadi dewasa dalam iman kami, mencari hikmat-Mu, dan menjalani identitas kami sebagai bait kudus-Mu. Berilah kami rahmat untuk saling mengasihi, saling menghormati, dan saling melayani, serta memupuk persatuan dan kekudusan, dalam kehidupan sehari-hari kami. Semoga tindakan kami mencerminkan kasih dan kebijaksanaan-Mu, membangun gereja-Mu, dan memancarkan terang-Mu di dunia. Kami pohonkan doa ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kiranya Tuhan menguatkan kita, dan kasih karunia Tuhan Yesus, menyertai kita. Amin.